Selamat datang di channel Yuliarto Joko Putranto dan juga ini adalah channel Mangrove for Coastal Resilient Project MFOCR. Teman-teman, saya saat ini berada di desa apa, Bu? Maksudnya? Tanjung Rejo. Tanjung Rejo ya. Petuk Sungai Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang ya, Deli Serdang. Saya saat ini berada bersama Ketua Kelompok Tani Kredit Union Wanita Daerah Pesisir. Wanita Daerah Pesisir, luar biasa nih. Ibu ini ketua kelompok. Ibu ketua kelompoknya ibu. Ya. Anggotanya ibu-ibu juga? Enggak, Oh, ada enggak. lakinya, Pak. Oh gitu, ada lakinya. Berapa seluruh Lakinya anggota? 12, Oh, anggotanya semua 32. Perempuan berarti 20. Oh gitu. Perempuan untuk membantu apabila bapaknya menangkap PT. Oh gitu. Bu, sebelumnya ingin tahu sebetulnya. Ibu kan katanya mengelola mangrove dulu ya, atau Iya, menanam mangrove. Ya? Menanam. Itu kegiatan tahun berapa tuh menanam mangrove? 2020, Pak. 2020. Ya itu tadi penanamannya. Oke. Segitu lebarnya. Berapa luasnya tuh? Kalau itu luasnya 6 hektar. 6 hektar ya. Lainnya di belakang lagi 4 hektar. Oh, tuh. Terus di lokasi itu, lokasi belah sana, kalau di sini nggak nampak, Pak. Oh. Itu udah besar mangrove-nya belah sana. Oh. Itu sekitar 6 hektar. Berhasil ya, Bu, nanamnya? Alhamdulillah kayak gitulah, Kayak Pak, gitu ya. tanamannya. Padahal itu hanya pen ya, hanya satu kali dibantu ya. Iya. Ya kalau 2 kali apa nggak gemuk kan, Pak? Ibu saya panggil namanya Bu siapa nih? Bu Ponisa. Bu Ponisa. Iya. Oh, Bu Ponisa. Bu Ponisa, Ibu kan sudah lama juga mengembangkan usaha gitu ya. Usahanya apa, Bu? Kepiting. Kepiting ya. Iya. Gimana sih berbudaya kepiting itu terkait dengan mangrove itu seperti apa sih budidaya secara umum? Ya, kami kan ada anggotanya, Pak, 20 orang, Iya. khusus laki-laki kan. Ya udah pengembangannya pertamanya awalnya kan kumpulan dulu. Oke. Udah gitu, cemana Bu kalau bisa ngembangin kepitingnya ada modal, Ibu modali dulu. Oh gitu. Modal dulu satu orangnya 100 kilo. 100 kilo bibit. Bibit kepiting. Bibit itu diambil dari mana? Dari anggota yang carinya di laut. Hanya di laut sekitar sinilah ya. Ya sekitar sini kan lebar lautnya. Iya. Terus Satu hari anggota dapatnya 10 kilo satu oke. orang. Ya. Terus sudah pernah panen berapa kali atau Lah, kalau sebesar panennya lama loh, udah berkali-kali loh, Pak. berkali-kali ya? Ibu kalau 1 hektar kira-kira atau ukurannya apa sih kalau sekali berbudidaya? Gini aja lah Pak ya, Iya. kalau ini kan luasnya 6 hektar, Nah. kita masukkan bibit sekitar 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo kalau panennya dua kali lipat. 2 kali lipat. Jadi dapat 400 kilo. Gitu Ya. 1 kilonya berapa? Harganya? Macam-macam Pak harganya. Ada berapa macam itu? Sekitar 10 macam lah gitu. Harga 4 on beda, 3 on beda, Beda-beda ya. 2 on setengah beda. Rata-rata. Rata-rata minimal harganya ada. Kalau yang 4 on harganya 220 sekilonya. 220 kilo ya. Heeh. Kalau bikin rata-rata ada yang murah Pak. Oh gitu ya. Heeh. Iya. Bu, terus Ibu itu sekarang kan oleh proyek MFOCR, oleh yang kerjasama dengan World Bank, dengan PRGM ini akan mendapatkan semacam insentif gitu ya. Iya. Bantuan modal lah gitu. Iya. Itu untuk apa nanti? Itu mengembangkan lagi kepada Mengembangkan anggota. lagi. Pengembangannya untuk apa? Untuk apanya gitu? Untuk Yang kurang itu apa gitu? untuk yang kurang ya Pak. Iya. Bibit, Bibit, terus sampan, sampan, ya. bubuk. Bubuk. Jadi kalau sudah dapat itu nanti bisa lebih meningkatkan lagi. Gitu. Meningkatkan pendapatan. Terus Ibu ada masalah nggak dengan pemasaran itu kalau di sini? Menjualnya nggak masalah? Nggak ada kendala. Iya. Terus misalnya Ibu dapat ya nanti ya misalnya Iya. dapat dari bantuan itu. Ibu ada rencana nggak menanami lagi nih yang masih Mangrove. terbuka tuh kan? Ya mudah-mudahan kalau bisa kan anggota kusarankan untuk penyisipan. Gitu. Ibu bisa menghubungkan nggak? Misalnya kalau ditanami itu hasilnya sekian, kalau nggak ditanami hasilnya sekian gitu. Ya kalau Kepitingnya. ditanam udah besar ya Pak, ini mangrove-nya. Kalau dimasukkan kepiting pengembangannya lebih banyak. Oh gitu ya. Ikan, udang kalau ada, karena dia tinggi kan di bawahnya itu ada pelindungannya dingin. Gitu ya. Jadi ada hubungan antara apa itu mangrove dengan hasil itu. Ya. Iya. Terus harapan Ibu apalagi misalnya kalau sudah mendapat itu nanti perlu bimbingan teknis nggak? Ibu bimbingan teknis pernah dapat dari mana? Dari semalam itu trainingnya dari mana itu semalam?
di sekolahan apa? Ada ya, ada yang Ada, membina ya, ada. yang ya, ya, ya. Ya, oke, nanti kita Ibu usulkan aja kalau memang perlu dukungan ya, ada teman-teman dari BRGM yang ditugasi khusus untuk membina Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Saya mau ngobrol dengan Pak dengan Mas siapa Mas? Bernadi. Mas Bernadi. Bernadi. Bernadi ya. Bernadi itu Mas Bernadi ini tugasnya apa sih oleh BRG? Ditugasi apa? Sebagai apa seperti? Sebagai fasilitator kontrol, Pak. Fasilitator kontrol dalam pengembangan bisnis pesisir lah ya, terkait dengan mangrove ini. Micing Grand. Tugasnya apa aja sih Mas? Tugas yang pertama kan kita memberikan sosialisasi waktu itu tentang kegiatan Micing Grand. Oh. Kemudian membantu kelompok masyarakat membuat rencana usaha, Pak. Jadi rencana usaha itu yang mereka telah usulkan, memastikan bahwa itu memang betul-betul kebutuhan mereka. Sampai proposal itu betul-betul jadi, kemudian kita dampingin sampai penilaian KI, pleno, baru masuk tahap berikutnya. Kalau sampai saat ini kita baru tahap persiapan untuk SPK, Pak. Nah, nanti ke depannya setelah itu cair, kita akan dampingin terus pelaksanaannya. Ya mungkin sambil membantu mereka, sambil ngawasi juga. Ya. Karena Jadi pendamping lapangan lah ya, di kegiatan bisnis ini ya. Dari mulai perencanaan, kemudian sampai nanti gitu kan, sampai berjalan gitu kan. Mas itu hubungannya Mas dengan tim ada tim investasi itu investasi. gimana itu hubungannya? Ada kan di teman-teman ada di provinsi itu ada namanya tim apa? Tim investasi. Tim investasi yang menilai proposal atau usulan-usulan dari kelompok tani untuk mendapatkan hibah itu ya. Ya betul. Tapi informasi itu ada hubungannya nggak dengan tugas-tugas Mas nih sebagai petugas lapangan ini? Kalau pastinya ada, Pak, karena saya kira ini program yang sangat bagus karena melibatkan di tim investasi kan ada beberapa lembaga ya, termasuk dari pendidikan, ada dari lembaga kayak usaha UKM, dinas koperasi UKM dan sebagainya gitu. Intinya mereka punya kompetensi untuk menilai proposal itu betul-betul layak atau tidak. Dan itu juga saya kira mendudukkan kami untuk bisa melihat bahwa proposal itu benar-benar dinilai secara objektif. Gitu ya. Jadi masih terkait ya dengan komite investasi. Mas ada kendala nggak dengan pengembangan? Menurut jenengan sudah berapa lama di sini itu? Ada nggak kendala kira-kira pengembangan usaha di pesisir ini? Kalau kebetulan kan kita baru 6 bulan nih, Pak, baru tahap perencanaan kan, belum sampai pencairan. Iya ya. Nah, mungkin kendala penyusunan rencana usaha di awal memang kami temui masyarakat mungkin dari sisi SDM kita maklum kan. Jadi keterbatasan mereka untuk membuat suatu rumusan masalah dan menjadi proposal itu memang agak sedikit terhambat. Karena ada beberapa kelompok yang kita temui antara apa yang dia inginkan dengan apa yang tertuang itu agak berbeda gitu. Nah, itu memang butuh pendampingan intensif ya. Termasuk ya mungkin kalau saya lihat mereka juga perlu semacam bimbingan teknis lah, lebih mendalam tentang apalagi kalau saya lihat mengenai usaha ini, Pak. Kalau saya lihat kan ini lebih ke jangka panjang gitu. Nah, rencana-rencana usaha yang mereka tuangkan, kalau saya pelajari dan termasuk masukan dari KI, itu terkadang belum menggambarkan rencana jangka panjangnya. Ya, jadi seolah-olah mereka beli, setelah itu nanti instan gitu ya. apa gagal atau tidak, mereka belum bisa pertimbangkan itu. Mas tahu nggak, kan ada small grain, ada juga nanti matching grain gitu ya. Kalau matching grainnya sudah disiapkan juga belum di sini? Kalau untuk saat ini sebetulnya kita baru identifikasi, Pak. Jadi belum sampai betul-betul matching grain itu ada mitra ya nanti ya. Ya, mitra. Jadi usaha ya. Bisnis matching grain. Nah, itu kita baru identifikasi. Memang ada beberapa kelompok yang kemungkinan akan kita dorong ke arah situ gitu. Tapi belum bisa memastikan. Jadi teman-teman di program EnfoCR ini, di samping kita melakukan kegiatan penanaman, konservasi, ini juga kita melakukan pengembangan usaha di pesisir ini. Kita coba karena memang amanah di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 itu ada memang sebetulnya masyarakat yang sudah mulai berprestasi atau menunjukkan niat baik untuk melakukan rehabilitasi itu dapat diberi insentif. Itu insentifnya itu bisa berupa kemudahan, bisa juga berupa penghargaan.
Nah kalau yang di sini nih kemudahan lah ya, kemudahan modal, kemudahan teknologi, informasi dan lain sebagainya ya. Ya mudah-mudahan ini berhasil ya Mas ya. Nanti harus kita coba semaksimal mungkin supaya masyarakat itu hubungannya kan dengan kelestarian ya. Jadi kalau masyarakat melestarikan mangrove karena ada hasil usaha itu, maka tujuan program ini dalam jangka panjang berhasil. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.